Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Kick Out. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami, yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Kapten Lukas Kustario. Pada 1947, nama ini adalah nama Komandan Divisi Militer Siliwangi yang paling dicari oleh serdadu Belanda.
Keberadaannya di sekitar Bekasi dan Kerawang telah meresahkan para serdadu tersebut. Banyak dari tangsi militer dan gudang senjata Belanda pada saat itu dilumpuhkan dan direbut oleh pasukan Lukas Kustario. Hingga akhirnya Belanda menyerbu kembali daerah-daerah yang pernah diduduki atau disinggahi oleh pasukan-pasukan dari Kapten Lukas Kustario tersebut. Hingga pada klimaksnya adalah di tanggal 9 Desember 1947. Di tanggal tersebut, tanggal di mana ketika pasukan Belanda masuk ke kampung Rawagede, Kerawang. Tempat yang saya singgahi sekarang adalah kampung Balongsari. Memang sudah berganti nama, tapi sejarah dan legenda yang ada di dalamnya tetap membekas. Sejarah berdarah bagi kita, bangsa Indonesia, melihat kekejaman tentara penjajah yang telah membantai saudara-saudara kita di Kerawang seperti yang terlihat di belakang saya. Mayor Alphonse Meine dari serdadu Belanda beserta 300 serdadu masuk ke kampung Rawagede untuk mencari Kapten Lukas Kustario yang saat itu dijuluki sebagai Begundal Kerawang oleh para serdadu Belanda. Keberadaan mereka tidak diketahui karena sehari sebelumnya Kapten Lukas Kustario beserta pasukannya sudah hijrah ke kampung sebelahnya. Jadi pada saat itu di sini sudah kosong, hanya terdapat rakyat sipil yang sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Pada saat itulah Belanda melakukan pembantaian besar-besaran di kampung ini. Sebanyak 483 orang dikabarkan meninggal ataupun hilang, dan bahkan mungkin lebih dari itu karena banyak yang terseret oleh aliran sungai di dekat sini. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi. Kemudian menjadi Komandan Batalion Tajimalela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi, yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia, namun juga gerombolan yang lain. Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun, tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Sebagai negara yang sudah berdiri dan berdaulat pada saat itu, pemerintah Indonesia mengirimkan protes keras kepada pemerintah Belanda karena telah membantai warganya yang tidak bersalah dan sekali lagi sebagai warga sipil. Apa daya, Komisi PBB hanya mengecam keras tanpa menjatuhkan sanksi yang tegas untuk pemerintahan Belanda saat itu. Komisi PBB hanya mengecam sebagai tindakan yang deliberate and ruthless. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Hari itu, tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede tanpa ada pengadilan, tuntutan, ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat. Sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras.
Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Oh, nama saya Haruman. 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 Iya. Oh, Kang Haruman. Oke. Saya pengurus di sini gitu. Pengurus makam. Iya, juru pelihara jupel di sini. Iya. Ada 4 tahunan. Oh, ada 4 tahun. Iya. Iya, ini adalah gambar seorang ibu sedang memangku kedua anaknya, yang salah satu yang menjadi korban dulu pembantaian yang bernama Atung dan Adul. Ini umurnya sekitar 15 tahunan gitu. 15 tahunan. Iya. Ini benar-benar ada ya? Ada. Dan di makam pun ada di belakang sana. Di belakang sana. Di Iya. kuburannya berdempetan atau gimana? Ya, nggak berdempetan sih, ininya ini rada jauh. Mereka berdua itu memang korban daripada pembantaian waktu itu ya? Iya. Jadi waktu itu semua laki-laki di desa dihabiskan. Habis, tinggal ibu-ibu sama lansia. Kalau misalnya tadi kan tertulis 451 ya? Iya. 453 ya? Iya. Korbannya. Kenapa di sini kuburannya cuma ada 181? Jadi kemana yang lainnya? Iya. Yang dimakamkan di sini ada 181. Cuman jumlah sebenarnya data yang ada di Rawagede itu 400 lebih ya, 483. Jadi dulu kan tinggal ibu-ibu hanya mencari sanak saudaranya sama suaminya. Jadi yang nggak kenal jadi lewat. Kebanyakan kan dulu petani. Kebanyakan dulu kan di sini ada kali. Jadi si Belanda itu liciknya bawa anjing pelacak, dan ditemukan ada warga Rawagede langsung ditembak di situ juga. Jadi hanyut kena ke kali. Jadi mereka semua yang nggak terkubur di sini adalah bisa dibilang orang-orang yang hilang ya. Orang yang hilang, iya. Jadi 183 itu akumulasi semua ya. Akumulasi semua. Kebetulan dulu kan hujan kan kalinya jadi airnya sangat deras gitu. Kebanyakan hanyut ke bawah jadi gitu. Setelah perjuangan panjang para korban Rawagede di Pengadilan Internasional di Den Haag, pada tanggal 14 September 2012, Pengadilan Internasional untuk Kejahatan Kemanusiaan di Den Haag, Belanda, memvonis pemerintahan Belanda bersalah dalam hal ini, yaitu penghilangan nyawa manusia secara paksa atau genosida, dan memerintahkan untuk membayar kompensasi kepada korban-korban yang melapor ke Pengadilan Internasional Den Haag sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap jiwa. Tapi hal ini pun menjadi polemik nantinya. Ya, dulu jadi ketua yayasan sama para janda saksi hidup pernah ke negara Belanda untuk menggugat masalah HAM gitu. Dan singkat ceritanya, alhamdulillah pada tahun 2012 itu kita mendapatkan sidang, dan di situ ada dibantu oleh pengacara Elizabeth sama para mahasiswa yang ada di Belanda gitu. Itu ganti ruginya per janda berapa tuh? Iya, dulu yang mendapat dana kompensasi itu istri yang tertembak, dikarenakan faktor usia cuma tinggal 9 janda yang mendapatkan. Kalau nama uang Belandanya 20 euro katanya, dirupiahin dapatnya 240 juta per orang. Per janda. Oke, Sobat Kikaut, itu tadi sejarah yang bisa kita gali dari
situs atau kampung Rawa Gede ini yang sekarang bernama Balongsari. Sampai jumpa di episode Kikau selanjutnya. Salam Kikau.